Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 11 ya tentang berkaitan dengan keseimbangan dan gerak rotasi. Oke, pada bab ini kita akan membahas ada 4 hal yang kita bicarakan: kinematika gerak rotasi, dinamika gerak rotasi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat benda. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang kinematika rotasi ya. Kinematika itu apa? Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Jadi penyebabnya apa tidak diperhatikan. Ya, jadi itulah namanya kinematika. Kenapa benda itu bergerak, disebabkan oleh apa, itu tidak dibahas. Ya, itu akan dibahas dalam dinamika. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dengan memperhatikan penyebabnya, itu adalah dinamika. Nah, kita pada bab ini, pada materi ini kita akan bahas tentang gerak rotasi, kinematika gerak rotasi. Jadi rotasi itu berarti gerak melingkar ya. Oke. Oke. Kita harus pahami dulu bahwa gerak melingkar adalah gerak benda di mana lintasannya berupa lingkaran. Ya, oke, kita lihat sekarang. Posisi sudut. Agar sebuah titik di tepi sebuah roda berpindah dari posisi 1, ini posisi 1 ya, ke posisi 2, ini posisi 2, maka roda tersebut harus berputar sebesar theta, ini sebesar theta ini. Jadi kalau benda ingin bergerak, ini benda bergerak melingkar ya, dari posisi 1 ini di sini, kemudian dia ingin berpindah ke sini, maka otomatis sudut yang ditempuh besarnya adalah theta. Jika jarak tempuh linearnya ada S, jadi misalkan ini kalau besar sudutnya adalah theta, maka jaraknya dari 1 ke 2 ini adalah S, ya, dan jari-jari roda adalah R, jari-jari rodanya adalah R ini, jadi dari pusat menuju ke tepi ini adalah R, maka besarnya sudut yang ditempuh roda dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Maka besarnya sudut yang ditempuh adalah theta sama dengan S per R, asal muasal adalah ini S. Jari yang tempuh ini adalah R dikali theta. Jadi jari-jari dikali sudutnya. Ya, S adalah panjangnya ini, panjangnya perpindahannya dari 1 ke 2. Nah, S sama dengan R kali theta, jari-jari kali sudut, atau sudutnya berarti sama dengan S per R. Gitu ya. Oke. Itu posisi sudut ya. Kemudian bagaimana kecepatan sudutnya? Kecepatan sudut itu adalah secara definisi, kecepatan sudut adalah besarnya perpindahan sudut dibagi selang waktunya. Ya, ya. Jadi besarnya perubahan sudut dibagi selang waktunya. Ini definisinya sama dengan ini, kecepatan sudut rata-rata. Kecepatan sudut rata-rata. Ini sama dengan ini, omega ini ya. Ini simbolnya adalah omega. Jadi kecepatan sudut rata-rata itu adalah simbolnya omega. Nah, mengapa di ada tanda seperti ini? Ini berarti tanda vektor ya. Berarti ini adalah vektor. Theta 2 dikurangi theta 1 per T2 dikurangi T1. Itu ya. Theta 2 itu berarti apa? Sudut terakhir, sudut posisi sudut kedua, ini sudut pertama. Gitu. Ya, ini berarti masih berkaitan dengan sudut. Theta itu berarti berkaitan dengan sudut. Ya. Theta 2 dikurangi theta 1. Kita lihat ini ya. Grafiknya seperti ini. Ini theta 1, ini theta 2 gitu ya. Maka nanti untuk menentukan berapa kecepatan rata-ratanya ya omega sama dengan theta 2 kurangi theta 1, theta T2 kurangi T1. Itu berarti waktu. Nah, T1 untuk theta 1, T2 untuk theta 2 gitu. Maka sama dengan kalau kita rubah ya theta 1 plus delta T, delta theta dikurangi theta 1 per T2 per T1 sama dengan ini semua bisa kita rubah, kita atom menjadi bahasanya adalah delta theta. Berarti perubahan sudutnya ya, perubahan sudutnya dibagi selang waktunya, perubahan sudutnya dibagi selang waktunya. Ini adalah kecepatan sudut atau omega. Nah, kemudian kecepatan sudut sesaat itu apa? Kesehatannya ini.
kecepatan sudut sesaat itu. Nah, secara matematika bisa ditulis limit omega di mana delta t-nya di sini mendekati 0, hampir 0. Limit delta t 0 mendekati 0 ya. Delta theta per delta t. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan diferensial. Jadi persamaan limit delta t mendekati 0, delta theta per delta t itu sama dengan persamaan diferensial. Yang perlu dipahami semua bahwa jika delta t adalah t2 dikurangi 1 mendekati 0, ya, titik B akan berhimpitan. Titik B akan berhimpitan dengan titik A. Karena kecil sekali, ini dengan ini kecil sekali. Sehingga gradien garis singgung di titik A, kemungkinan grafik terhadap T, merupakan besarnya kecepatan sudut sesaat. Nah, secara matematika ini tulis diringkas seperti ini. Omega sama dengan d theta per dt. Ini berarti sama dengan diferensial atau turunan pertama dari theta terhadap T. Jadi omega itu kecepatan sudut saat itu sama dengan diferensial atau turunan pertama dari theta terhadap T, atau boleh disebut sama dengan tan beta. Gitu ya. Lihat gambarnya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Posisi sudut sebuah titik materi pada sebuah piringan dinyatakan dengan persamaan ini ya, posisi sudut berarti theta ya, persamaan tetanya. T2 plus 2T plus 5 radian dengan T dalam sekon. Maka dari persamaan ini tentukan posisi sudut pada saat T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2. Yang B, kecepatan sudut rata-rata dari T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan 2 sekon. Dan yang terakhir, kecepatan sudut pada saat T sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2 sekon. Oke. Ini kecepatan sudut saat maksudnya. Kecepatan sudut sesaat ya. Oke, kita bahas sekarang ya. Untuk A, ditanyakan posisi sudutnya pada saat T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2 ya. Persamaan posisi sudutnya berarti theta ya. Ini theta ini. Ini theta ini. Ini berarti theta. T2 plus 2T plus 5 radian. Maka pada saat T1 sama dengan 0, tinggal masukkan T-nya diganti 0 ya. Ini theta 1 sama dengan 0 diganti 0, terus 2 kali 0 berarti 0 tambah 5, maka sama dengan 5 radian. Jadi T-nya diganti 0, ini diganti 0 gitu. Maka 0 plus 5 sama dengan 5. Oke, pada saat T2 sama dengan 2 sekon, karena maka diganti, berarti theta 2 kalau ini theta 2, berarti diganti 2. Diganti 2, berarti 2 ditambah 2 kali 2 tambah 5, berarti 2 kuadrat. Oh, ini persamaannya bukan T2 ya, ini 2 kuadrat ya. Oke. Ini T2 kuadrat ya, bukan T2 ini ya. Ini juga salah, ini harusnya T pangkat 2. Maka 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 tambah 5 sama dengan 13 radian. Saya ulangi, di sini bukan T2 tapi T kuadrat. Di sini T kuadrat. Ya, berarti T-nya diganti 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 plus 5 sama dengan 13 radian. Oke, berikutnya adalah kecepatan sudutnya. Disuruh menentukan kecepatan sudut rata-rata ya. Ya, oke, berarti sesuai persamaan bahwa omega rata-rata sama dengan delta T per delta theta dibagi delta T. Oke, T2 dikurangi T1. Theta 2 dikurangi theta 1 dibagi T2 kurangi T1. Oke, berarti bisa masukkan tadi untuk T2-nya, untuk theta 2 itu adalah 13 ya. 13, theta 1 adalah 5, dibagi 2 kurangi 0. Ya. T2-nya adalah 2, T1-nya adalah 0. Berarti 13 kurangi 5 berarti adalah 7 ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, berikutnya kecepatan sudut sesaat. Berarti turunan pertama omega sama dengan delta d theta per delta t. Berarti turunan pertama. Kita turunkan berarti kita ingat persamaan turunan ya.
Berarti T kuadrat turunannya adalah 2T. Terus 2T turunannya adalah 2. 5 turunnya adalah 0. Jadi T kuadrat turunannya adalah 2T. 2T turunannya adalah 2. Untuk 5 turunannya 0. Berarti persamaannya adalah 2T plus 2. Oke. Pada saat T1 sama dengan 0, maka omeganya berapa? Tinggal masukkan. Berarti diganti aja. Berarti T-nya ganti 0. Berarti 2 kali 0 tambah 2. Karena di sini tidak ada T-nya. Berarti yang hanya T-nya saja yang diganti 0. Berarti sama dengan 2 radian per sekon. Kemudian untuk berikutnya, untuk T sama dengan 2, kita masukkan ke sini juga. Berarti 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 6 radian per sekon. Mudah bukan? Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.